tidak dipenuhi ketakutan dan tidak dibimbangkan oleh apapun yang terjadi meski pernah dalam keputusan yang salah. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata-kata bijak berkata, jangan fokus pada yang telah hilang atau pergi, melainkan pada yang masih ada. Tidak berarti apa yang hilang itu tidak penting. Namun bukankah hidup harus terus berjalan? Hari esok harus kita songsong dengan tetap maju dan berkarya dengan apa yang tersisa, sekecil apapun itu, waktu, kesempatan, kekuatan, keluarga, teman, bahkan sedikit uang, apa saja yang masih ada, harus kita hargai, harus kita syukuri, dan tetaplah melangkah. Sesungguhnya penyesalan tidak berguna. Bahkan manfaat paling efektif yang bisa diberikan penyesalan kepada Anda hanyalah membuang waktu Anda dengan sia-sia, karena penyesalan tidak pernah mengembalikan situasi kepada kondisi seperti dahulu. Menyesal dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Anda sendiri secara psikologi maupun biologis, bisa membuat Anda depresi, membuat Anda stres, menurunkan imun Anda, dan selanjutnya sekali lagi Anda sendiri bahkan mungkin ke depannya Anda bisa saja menyesal karena pernah hidup di dalam penyesalan. Terkadang kehidupan ingin agar Anda belajar bahwa ada waktunya Anda dapat melakukan kesalahan. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa Anda tetaplah manusia. Yesaya pasal 10 ayat 24 mencatat begini, sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Dalam Yesaya pasal yang ke-10 ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa pada saatnya nanti orang Israel yang banyak yang seperti pasir di tepi laut itu pada saatnya akan terus menyusut setelah kekalahan terhadap orang Asyur atas kerajaan Israel Utara, maka tinggal dua suku saja yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dan bahkan nanti pada saatnya kerajaan Yehuda pun akan diangkat ke Babel, dan sisa-sisa yang sedikit inilah Alkitab mencatat Sion akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini juga yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita menyesal dengan apa yang tersisa karena banyak kehilangan. Mungkin ada orang yang berkata seperti ini, nasi sudah menjadi bubur. Ya, mungkin itu situasi yang Anda hadapi hari ini. Karena keputusan yang salah itu membuat situasi tidak dapat terkendali lagi. Tapi tahukah Anda bahwa bubur sekalipun itu bisa lebih mahal dibanding dengan nasi campur contohnya. Tentu dengan topping yang bagus sehingga membuat bubur itu menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Saya mau sampaikan kepada kita hari ini, meskipun hari ini saudara sedang menghadapi situasi sulit dan sekali lagi nasi sudah menjadi bubur, teruslah bersandar kepada Tuhan. Karena orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang optimis, tidak dipenuhi ketakutan, dan tidak dibimbangkan oleh apapun yang terjadi meski pernah dalam keputusan yang salah. Ini yang seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi situasi yang pelik karena keputusan kita yang salah. Orang yang menanti-nantikan Allah percaya bahwa Allah dapat menjadikan padang gurun, sekali lagi meskipun itu kesalahannya, menjadi taman Tuhan. Jangan lelah menanti-nantikan janji Tuhan. Jika
kita pernah membuat sebuah keputusan yang salah, cepatlah mohon ampun kepada Tuhan. Yesaya berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pernah membuat keputusan, dan sekali lagi nasi sudah menjadi bubur, buat topping yang bagus dengan bersandar kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Bapa, penyesalan hanya membuat kami akan menyesal di kemudian hari. Hidup dalam penyesalan tidak akan merubah apapun, bahkan memperburuk keadaan. Hari ini apabila di antara umatmu ada yang pernah membuat sebuah keputusan yang salah, dan hari ini dalam hidup penyesalan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri pertolongan agar mereka bangkit kembali dan pada akhirnya mereka dikuatkan berjalan tanpa menjadi lelah karena mereka memiliki kekuatan Raja Wali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup terus berlanjut. Tuhan Yesus berkati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.